Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan materi PPKN yaitu Demokrasi Pancasila. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 yang bernama Ika Amelia, Intan Nur Anggraini, Kurnia Siti Nurhanisa, dan Laura Anastasia. Di bab 2 ini saya akan menjelaskan sistem dan dinamika demokrasi Pancasila, yaitu pertama ada makna demokrasi Pancasila yang tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Diartikan sebagai demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong yang ditujukan pada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran dan budi pekerti luhur, serta kepribadian Indonesia yang berkesinambungan, yang bersumber pada kepribadian dan filsafat bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut ada beberapa pendapat tentang makna demokrasi Pancasila. Menurut Prof. Dr. Andes Notonegoro SH, Prof. Dardezi Darmadiharja SH, dan Ensiklopedia Indonesia. Demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang-bidang politik, sosial, ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah-masalah nasional. Berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Dari isi pokok demokrasi Pancasila, dalam pelaksanaannya demokrasi harus dijiwai, disemangati, dan didasari nilai-nilai Pancasila, seperti pelaksanaan pembukaan Undang-Undang Dasar. Adapun ciri khas demokrasi Pancasila seperti sistem pemerintah yang dilaksanakan sesuai Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dijelaskan asas demokrasi Pancasila, yaitu landasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintah demokrasi ialah pengakuan hakikat manusia, bahwa pada dasarnya manusia itu mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungannya antara yang satu dan lainnya. Adapun asas pokok demokrasi Pancasila yang terbagi menjadi dua, yaitu 1. Pengakuan partisipasi di dalam pemerintah, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara bebas dan rahasia. 2. Pengakuan harkat dan martabat manusia, misalnya tindakan pemerintah untuk melindungi HAM demi kepentingan bersama. Sistem demokrasi Pancasila memiliki dua asas. 1. Asas kerakyatan, yaitu asas kesadaran akan cinta kepada rakyat serta berjiwa kerakyatan atau menghayati kesadaran senasib dan secita-cita dengan rakyat. 2. Asas musyawarah mufakat, yaitu asas yang memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat yang jumlahnya banyak melalui forum permusyawaratan dalam rangka pembahasan untuk menyatukan pendapat bersama serta mencapai kesepakatan bersama yang dijiwai oleh kasih sayang. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila terbagi menjadi 10 bagian, yaitu sebagai berikut. Dinamika demokrasi di Indonesia dibedakan menjadi beberapa, diantaranya yaitu demokrasi masa revolusi dan demokrasi masa Orde Lama. Demokrasi pada masa revolusi. Pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi terjadi pada tahun 1945 sampai 1950. Pada masa ini, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu, pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik yang terjadi pada awal kemerdekaan. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut, pemerintah mengeluarkan beberapa maklumat sebagai berikut. Demokrasi masa Orde Lama. Masa demokrasi liberal terjadi pada tahun 1950 sampai 1959. Pertama kali, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer yang biasa disebut demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal membawa dampak yang cukup besar, yaitu mempengaruhi keadaan situasi dan kondisi politik pada saat itu. Demokrasi liberal yang berjalan di Indonesia dari tahun 1950
sampai 1959 mengalami berbagai perubahan, yaitu perubahan kabinet hingga mengakibatkan pemerintah menjadi tidak stabil. Pemerintah pada saat itu berlandasan UUDS 1950 mengganti konstitusi RIS tahun 1949. Ciri-ciri demokrasi liberal terbagi menjadi 4, yaitu 1. Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. 2. Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. 3. Presiden bisa dan berhak membubarkan DPR. 4. Menteri diangkat oleh presiden. Ada juga daftar kabinet yang ada di Indonesia selama masa demokrasi liberal sebagai berikut, seperti Kabinet Natsir September 1950 sampai Maret 1951. Kegagalan demokrasi disebabkan oleh yaitu dominannya partai politik, landasan sosial ekonomi yang masih lemah, tidak mempunyai konstituen sepresiden untuk mengganti UUD-S. Presiden mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 bubarkan konstituen kembali ke UUD tahun 1945 dan tidak berlakunya UUD 1950 pembentukan MPRS dan DPAS. Demokrasi terpimpin adalah sebuah demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pimpinannya saja, menurut TAP MPRS 08 MPRS 1965. Adapun ciri-ciri demokrasi terpemimpin sebagai berikut, yaitu tingginya dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangannya pengaruh PKI. Demokrasi pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998 ditandai dengan keluarnya surat pemerintahan 11 Maret 1966. 7 kunci pokok sistem pemerintahan. Negara Indonesia ialah negara yang berada di atas hukum. Sistem konstitusional, kekuasaan negara tertinggi di tangan MPR. Presiden ialah penyelenggaraan pemerintah negara yang tertinggi di bawah majelis. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Menteri negara ialah yang membantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada MPR. Ciri-ciri demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru yaitu adanya partai penguasa atau golongan mayoritas, keputusan mutlak di tangan presiden, pembatasan hak politik rakyat, kooptasi terhadap partai politik dan organisasi kemasyarakatan, serta pembatasan jumlah partai politik. Diberlakunya asas tunggal Pancasila, dominasi militer dalam pemerintahan Dwi Fungsi ABRI. Demokrasi masa reformasi hingga sekarang. Masa reformasi diawali setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri sejak 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie. Sukses atau kegagalan suatu transisi demokrasi, komposisi elit politik, desain institusi politik, kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik di kalangan elit dan non-elit, peran civil society masyarakat madani. Adapun masa reformasi mengeluarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Ketetapan MPR RI Nomor 10 MPR 1998 tentang pokok-pokok reformasi. Ketetapan MPR RP Nomor 8 MPR 1998 tentang pencabutan TAP MPR tentang referendum. Ketetapan MPR RP Nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN. Sekian saja presentasi dari kelompok kami yang membahas tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.